Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 72, menjadwalkan pertempuran. Sialan. Gerutu Wang Yuan. Kakak senior, ada yang bisa saya bantu? Yang Zexuan berkata dengan tatapan yang semakin dingin ke arah Nangong Jie. Mereka semua tahu bahwa Nangong Jie Gong melakukannya dengan sengaja. Tidak. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia tahu yang Zexuan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Nangong Jie, tetapi dia menganggap ini adalah masalahnya sendiri dan dia tidak ingin orang lain membantunya. Aku kalah dalam pertempuran ini. 1000 poin, ini dia. Jian Wushuang langsung memberikan 1000 poin kepada Nangong Jie tanpa ragu-ragu. Setelah mendapatkan 1000 poin, Nangong Jie tidak mengubah ekspresi wajahnya, tetapi menyentuh hidungnya dan tiba-tiba berkata, "Pendekar, apakah kau ingin bertarung denganku sekali lagi?" Hah? Jian Wushuang sangat terkejut. Nangong Jie, jangan bertindak sejauh itu. Wang Yuan segera berteriak. Jangan salah paham. Nangong Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bermaksud melanjutkan pertarungan untuk mendapatkan poin, tetapi kali ini kondisinya akan berubah. Misalnya, kamu akan menang selama kamu menahan pedangku 3 kali. Bagaimana menurutmu? Bisakah aku menang setelah 3 pedang? Wang Yuan segera menatap Jian Wushuang dengan bingung. Murid-murid istana naga di sekelilingnya semua memandang dan berdiskusi dengan panas. Apa yang Nangong Jie rencanakan? Jiang Wushuang akan menjadi pemenang setelah bertarung dengannya selama 3 gerakan. Dalam pertarungan sebelumnya, pendekar pedang menggunakan hampir 20 jurus sebelum dia menang. Ada apa dengan Nangong Jie? Apakah dia ingin memberikan poinnya kepada orang lain tanpa imbalan? Murid-murid istana naga ini bingung atas perilaku Nangong Jie, karena dalam pertarungan terakhir, Jian Wushuang bertahan hampir 20 gerakan sebelum akhirnya menang. Sekarang dia ingin mengalahkan Jian Wushuang dengan kurang dari 3 gerakan. Sungguh lelucon. Jika aku setuju dengan pertarungan ini, berapa poin yang akan kau pertaruhkan? Jian Wushuang menatap Nangong Jie dengan tenang. 1000 poin terlalu sedikit. Aku yakin kamu punya banyak poin sekarang karena kamu telah memenangkan banyak pertempuran sebelumnya, jadi aku akan mempertaruhkan 7000 poinku, termasuk poinku saat ini dan 1000 poin yang aku menangkan darimu. Kata Nangong Jie sambil tersenyum. 7000 poin. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Nangong Jie terlalu percaya diri. Bagaimana dia bisa begitu berani bertaruh 7000 poin dalam konfrontasi yang tidak adil seperti itu? 7000 poin. Jian Wushuang tersenyum tipis dengan pupil matanya mengecil, namun kemudian dia menolak, maaf, aku tidak tertarik. Apa? Nangong Jie mengubah ekspresi wajahnya. Dia menolak. Luar biasa. Seru seseorang di sekitar. Jelas bahwa pendekar pedang dapat memenangkan poin tanpa usaha apapun, tetapi dia menolaknya. Apakah dia bodoh? Kau benar-benar bodoh. Nangong Jie pasti punya cukup kemampuan untuk bertaruh 7000 poin dengan pendekar pedang. Menurutku, pendekar pedang itu benar-benar bodoh jika dia setuju dengan pertempuran itu. Ya, Nangong Jie benar-benar cukup percaya diri dengan kekuatannya. Banyak di antara murid-murid istana naga ini yang cukup cerdik untuk mengetahui maksud Nangong Jie. Jian Wushuang, tentu saja, bukan orang bodoh. Mau memasang jebakan untukku agar bisa mendapatkan lebih banyak poin dari tanganku. Jian Wushuang tersenyum dingin. Dalam pertempuran terakhir, meskipun Nangong Jie berusaha sekuat tenaga menyembunyikan dirinya, Jian Wushuang melihat kebenaran dengan jelas. Dia tidak melakukan yang terbaik, dan dia bahkan hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatannya. Jian Wushuang mengetahuinya dengan jelas. Tampaknya Nangong Jie mengalahkannya dengan hampir 20 gerakan dalam pertempuran terakhir, tetapi sebenarnya, Nangong Jie melakukannya dengan sengaja. Jian Wushuang tidak ragu bahwa jika Nangong Jie mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan mampu menahan 1 gerakan, apalagi 3 gerakan. Pemahamannya terhadap esensi pedang jauh lebih baik dariku, dan dia pasti memiliki kekuatan untuk menembus level ke-6. Tingkat ke-6. Ya, ini adalah penilaian Jian Wushuang terhadap kekuatan Nangong Jie. Nangong Jie berada di level Gold Core dan pemahamannya tentang esensi pedang berada di level ke-6 Dragon Gate. Kekuatannya pasti bisa mengalahkannya hanya dengan 3 gerakan. Dia menolak. Dia tidak jatuh ke dalam perangkapku. Nangong Jie sangat marah saat ini, bagaimana dia tahu bahwa aku sengaja menyembunyikan kekuatanku? Atau apakah dia terlalu berhati-hati untuk menggunakan 7000 poin untuk bertaruh denganku? Nangong Jie. Suara Jian Wushuang terdengar lagi. Nangong Jie tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak. Jika kau benar-benar ingin bertaruh denganku, tidak apa-apa. Jian Wushuang tersenyum tipis dan melanjutkan, tetapi hari ini aku bertarung dengan orang lain berkali-kali dan kekuatan spiritualku telah terkuras habis. Pergelangan tanganku terluka, jadi aku tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pertempuran ini dalam waktu 3 bulan. 3 bulan.
Nangong Jie mengerutkan kening. Tentu saja, setelah 3 bulan, aku akan bertarung secara adil denganmu, dan aku akan menerima poin apapun yang ingin kau pertaruhkan. Bagaimana menurutmu? Kata Jian Wushuang. Mendengar perkataan itu, mata Nangong Jie berbinar-binar. Setuju. Nangong Jie segera menyetujui. Setuju. Jian Wushuang mengangguk dengan serius. Mendengar perkataan mereka, orang-orang di sekitar menjadi bingung. Apakah pendekar pedang ini bodoh? Bertarung secara adil dengan Nangong Jie dalam 3 bulan. Poinnya juga untuk Nangong Jie. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan Nangong Jie dalam 3 bulan? Dia benar-benar gila. Hampir semua orang menganggap Jian Wushuang gila dan konyol. Bagaimanapun, Nangong Jie memiliki kekuatan yang besar. Banyak murid yang tahu dari pertempuran terakhir bahwa ia dapat menembus tahap ke-6, dan ia juga merupakan seorang ahli dari alam inti emas. Sementara Jian Wushuang baru saja berada di level alam laut spiritual. Bahkan jika kekuatannya cukup besar untuk bertarung dengan inti emas primordial, bagaimana pemahamannya tentang esensi pedang? Pemahaman Jian Wushuang terhadap esensi pedang hampir saja menembus level ke-5. Betapa besarnya kesenjangan itu. Bisakah dia menutupi kekurangan sebesar itu dalam waktu 3 bulan? Lucu sekali. Haha. Nangong Jie sangat senang, dan dia tertawa, kata-katamu telah didengar oleh begitu banyak orang yang hadir. Aku akan datang menemuimu dalam 3 bulan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Nangong Jie berbalik dan pergi dengan gembira. Saat hendak pergi, Nangong Jie masih memikirkan kejadian 3 bulan lalu. Orang ini tidak tahu bahwa aku hanya menunjukkan sebagian kecil kekuatanku dan aku tidak menunjukkan persepsiku tentang esensi pedang sepenuhnya. Aku juga tidak menunjukkan kartu trufku. Bahkan dalam kasus ini, aku mengalahkannya dengan mudah. Bagaimana dia bisa mengalahkanku dalam 3 bulan? Haha, ayolah. Aku menantikan hari itu, tetapi hari itu, aku akan bertaruh lebih dari 7.000 poin. Nangong Jie penuh percaya diri untuk pertempuran 3 bulan lagi. Semua orang yang berada di lapangan latihan bela diri memandang Jian Wushuang dengan rasa kasihan di mata mereka. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa senyum tipis muncul di sudut mulut Jian Wushuang.